Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Pisces? Oke, ini readingan untuk di Agustus 2025 ya, Lur ya. Oh iya, Lur, sorry ya, saya belum bisa nongol nih. Soalnya lagi di luar. Terlah ya di video yang selanjutnya tak nongol lagi. Oh ya, boleh deh komen nih. Lebih enak model live kartu kayak gini atau hostnya nongol? Monggo di komen. Oh ya, nih absen dulu lah ya, dari kota mana sedulur yang hadir. Agustus. Nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Oh ya, Lur. Kayak biasa ya, ini videonya nggak diedit. Jadi kalau audionya nggak berisik ya saya mohon maaf ya. Karena ya kayak biasa, saya buat senatural mungkin. Pisces. Gimana kabarnya, Pisces? Seru nih, pembahasannya seru sekali. Oke. Sesuatu ada yang hilang, sesuatu ada yang pergi. Apa itu? Nanti kita akan bahas semuanya. Oke, Pisces, Agustus 2025. Saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan atau kerezekian kamu di Agustus 2025 ini ya, Lor ya. Untuk awal bulan tanggal 1 sampai 12. Awal bulan situasi tidak menentu ya, Lor ya. Ini semua Pisces harus hati-hati dalam hal apapun ya, tidak hanya tentang masalah duit saja sih. Ya, keputusan finansial itu harus kamu perhatikan. Ingat Pisces, kamu nggak bisa gerusa-gerusu di sini. Ya, ingat yang sudah-sudah lah. Oke? Masalah keuangan ini perlu kamu pertimbangkan. Setiap keputusan finansial di awal Agustus itu harus benar-benar kamu pikir lagi. Ya, contoh mau minjem duit, mau ngajukan pinjaman misalkan, itu kamu pikir dulu. Pikirnya apa? Sesuaikan dengan kemampuan kamu. Ya, ingat kita dalam perjalanan ini tidak selalu lancar. Gitu loh. Jadi itu yang harus kamu renungkan dulu. Ingat, hutang adalah beban. Oke, jika kamu berani mengambil sebuah pinjaman, artinya kamu siap untuk menerima beban dan segala konsekuensi. Lu harus siap ditagih, lu harus siap pusing, ya, lu harus siap menghadapi ketidakpastian. Itulah tadi, makanya dirimu harus benar-benar pertimbangkan banget untuk masalah finansial. Kayak gitu. Ya kalau masalah pinjam meminjam ya tak kembalikan ke kamu. Biasalah, namanya juga manusia ya, namanya hutang piutang tuh pasti ada lah gitu loh. Ya sesuaikan kebutuhan kamu sih gitu. Ya, kalau kamu benar-benar membutuhkan dana segar, ya kamu harus siap dengan segala konsekuensi dan benar-benar kamu pikir. Tuh, kemudian Pisces di sini lagi-lagi masalah keuangan dulu. Setiap pengeluaran kamu juga harus pertimbangkan gitu loh. Ya, misalkan kamu mau beli sesuatu ya dipikir kira-kira penting nggak sih. Kalau nggak penting ya nanti dulu deh. Di awal bulan ini lebih banyak menunda kesenangan dulu deh ya. Ya gitu.
Karena itu tadi situasi nggak nentu lur gitu. Hari ini lancar, besok bisa ambles. Ya kan, kita nggak tahu loh kehidupan ini bagaimana. Ya, dan please untuk masalah keuangan di bulan ini Pisces, kamu harus banyak simpen dana ya untuk menghadapi segala ketidakpastian itu sendiri. Ya sedia payung sebelum hujan lah ya. Ada kabar baik di sini, cuman nanti masuknya di pertengahan bulan ya ini ya. Cluenya tanggal-tanggal 14 sampai 20 nih, pertengahan. Saya di sini tidak tahu tentang rezeki apa ya. Ya, kamu sendiri yang akan tahu nantinya. Ingat, pengertian rezeki itu luas. Bisa tentang uang, bisa tentang sesuatu yang baik. Ya, kamu ketemu orang baik rezeki. Dari sakit menjadi sembuh juga rezeki. Banyak dan luas banget pengertian rezeki. Oke. Pisces. Ya, doa kamu kuatin ya. Semoga apa yang menjadi planning kamu di bulan ini tuh kecape, amin gitu loh ya. Saya hanya doakan aja sih. Ya balik lagi, kamu juga harus kencengin doanya ya lur ya. Karena ya gimana, yang punya rezeki ya Tuhan pencipta itu sendiri gitu loh. Kalau kita jauh darinya ya gimana gitu lur, logikanya ya. Gitu lur. Oke. Dalam segi karirnya Pisces. Dalam segi pekerjaan ya. Inilah tadi poinnya kepada ya semoga Piscesnya nggak gerusa-gerusu, nggak salah ambil langkah, dan bisa mempertimbangkan segala sesuatunya kayak gitu. Oke. Gerusa-gerusu nih contoh ya, sebagai contoh gini loh. Misalkan kamu sudah kerja, terus kamu ngerasa nggak nyaman, cuman kamu nggak paham ketidaknyamananmu di tempat kerja ini disebabkan oleh apa. Ya, mungkin pikiran kamu, ini tentang lingkungan kerja yang nggak baik lah, yang inilah, yang itulah. Kayak gitu. Akhirnya dirimu memutuskan pergi dari tempat kerja itu. Mas, pindahlah ke tempat kerja baru. Nggak taunya di tempat baru ini nggak diterima, gitu loh. Gagal. Akhirnya kamu nyesel atau ngerenung. Ya, hati-hati. Itu sebagai contoh gitu. Jadi di sini ya, bentar ya. Untuk awal bulan dalam segi pekerjaan, ini kamu harus waspada tentang lelah yang akan kamu rasakan. Oke? Ya, semoga kamu tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan dalam segi pekerjaan. Ya, benar-benar harus kamu pertimbangkan banget. Kalau misalkan kamu nggak nyaman pun juga kamu harus paham gitu loh. Apakah ketidaknyamananmu ini disebabkan oleh rasa capekmu, atau memang ada faktor yang lain, itu harus kamu gali dulu. Makanya jangan gampang ngambil keputusan. Satu, yang kedua mengenai lingkungan atau kondisi dari pekerjaan itu sendiri, ini penuh dengan ketidakpastian juga ya. Jadi kamu waspada, misalkan ada tawaran job, itu kamu analisa dulu. Misalkan tawaran jobnya di kota lain gitu ya, kabarnya bagus gitu, ya nominalnya juga bagus. Cuman karena kamu mungkin tergiur dengan nominal tanpa kamu pikir panjang, main hajar aja tuh, main ambil aja tuh job, nggak taunya di pertengahan jalannya tidak sesuai dengan ekspektasi, yang bermasalah masalah duitnya lah, pembayarannya bermasalah lah, yang ini itu banyak problemnya. Itu sih yang saya maksud. Jadi kamu harus perhatikan dulu deh gitu. Kamu benar-benar analisa dulu setiap keputusan kamu gitu loh. Ya lur ya. Mengenai lingkungan, ya kamu di sini cukup awal bulan nggak tuh ya. Saya ngerasa Pisces akan capek banget sih di awal bulan ini sih. Jadi persiapkan kesehatan kamu, fisikmu, pikiran yang jelas ya, mental kamu juga. Ada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kamu,
tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, hati-hati, itu bisa ngebuat kamu kecewa. Ya semoga nggak ada lah ya, semoga nggak ada sih. Cuman itu tadi saya tetap kasih gambaran sih untuk kamu. Kemudian di masuk pertengahan bulannya di sini ada peluang. Dari tanggal 13 atau 14 ya. Sampai ke 22 ya, semoga sih. Ya. Ntar ya. 13 sampai 18 itu energinya cukup positif. Ya, nanti diamatilah 13 sampai 18 ya. Kabar baik tentang peluang di sini sih, atau yang ya tentang pekerjaan baru, bisa juga tentang pekerjaan baru di sini. Kemudian tentang apa yang menjadi hak kamu deh. Apa yang menjadi hak nih ya, bisa tentang bonus atau mungkin ada gaji kamu yang belum terbayarkan semua. Ya sama-sama berdoa lah ya. Semoga ini bisa menjadi hadiah kamu di bulan ini sih. Amin. Kayak gitu. Kalau untuk karir sih saya tegaskan, Pisces, please bener-bener kamu olak-alik lagi nantinya. Kalau misalnya kamu udah nanti di Agustus ya, di Agustus itu kamu ngerasa capek, lelah, letih, kemudian bawaan kamu kayak suka emosi karena faktor lingkungan tadi yang mempengaruhi kamu banget. Ya, terus bawaannya kamu pengen pindah kerja aja sih, pengen keluar aja dari situ. Itu kamu renungin baik-baik lah. Kenapa? Ya bersyukurlah kalau hari ini kamu punya pekerjaan gitu aja. Karena mau dimanapun kamu berada, kalau kamu nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau situasi ya yang berubah menjadi tidak baik, kalau kamu nggak bisa beradaptasi di perubahan, di setiap perubahan, ya lu akan kalah, lu akan chaos gitu loh. Lu mau kerja dimanapun kayak gitu terus polanya. Makanya ada satu sisi di mana kita itu juga harus bertahan, menganalisa, ya, dan berpikir luas supaya kita nggak gerusa-gerusu, nggak ambisius, nggak berpikiran pendek dalam dunia pekerjaan. Karena tahun ini tahu sendiri, cari kerja susah minta ampun gitu loh. Ya. Oke, untuk kamu yang belum punya kerjaan ya semangat dong gitu ya. Lu jangan kalah dengan keadaan, lu jangan mau dikalahkan oleh keadaan, bro, gitu. Ya, perbanyak relasi kamu, komunikasi kamu, pergaulan kamu diperluas gitu loh. Karena rezeki kita ya biasanya dari orang-orang di sekitar tadi gitu loh. Kalau lu cuman diam mikir kerja apa, usaha apa, ya capek doang, lu akan muter-muter aja di situ gitu loh. Makanya lu harus berpikir iya, bergerak juga, itu harus balance kalau bisa. Gitu loh. Kalau cuma dipikir doang ya nggak akan jalan gitu. Ya lu harus bergerak di sini. Kayak gitu ya, Lur ya. Kerezekian Pisces di sini nggak tahu ya. Di pertengahan bulan sih, saya ngerasa ini hawanya enak. Dan hal apa yang akan kamu dapetin ya kamu rasakan sendiri nantinya, kamu yang tahu. Saya nggak bisa detailin di sini karena sifat readingan ini general kayak gitu. Saya cuma bisa kasih gambaran. Clue-nya di pertengahan bulan ya. Yuk kuatin doanya dalam segala hal di sini. Kayak gitu, Lur. Lanjut. Mengenai circle dari Pisces, keputusan kamu pergi dari circle toxic itu sudah benar. Kalau ada di antara kamu, misalkan nih, di bulan Juli atau tanggal-tanggal 20-an Juli sampai akhir bulan Juli, itu kamu menghadapi banyak drama dengan teman kamu atau circle kamu atau mungkin orang yang sedang dekat sama kamu, banyak sekali drama di situ. Ya kamu sebenarnya tahu bahwa banyak yang nggak baik di situ. Gitu, dan kadang kamu berpura-pura kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Di depan mereka tuh kamu berpura-pura seakan-akan nggak tahu. Padahal kamu tahu semua. Ya, dan ya itu tadi sih, di awal Agustus nih banyak di antara kamu yang akan keluar dari lingkungan atau circle yang toxic.
Sebenarnya biang kerok dari si toksit itu hanya 1-2 orang sih gitu. Cuman 1-2 orang ini mempengaruhi teman-teman kamu yang lain gitu loh. Ya, jadi keputusan kamu pergi di situ bener-bener oke banget. Sekarang gini deh ya, untuk apa kita punya banyak temen tapi pada the best semua gitu loh ya. Lebih baik kita punya teman 1-2 orang tapi mereka itu benar-benar paham sama kamu, ya sefrekuensi sama kamu, ya oke gitu, ya. Kemudian di sini dalam segi circle kamu juga hati-hati dengan kabar-kabar burung atau desas-desus ya, isu, ya kayak gitu. Dan please Pisces, hati-hati dalam bicara kamu dalam segi circle kamu ya, hati-hati dalam pembicaraan. Gak tahu sih, saya ngerasa di sini apa ya, circle kamu nih bener-bener kayak bikin kamu drop, pusing gitu loh ngadepin mereka. Kadang kamu bingung ini gimana sih mereka ini sebenarnya gitu. Dan juga mungkin kamu bisa ngerasa kayak aku kurangnya apa. Perasaan kamu itu sudah banyak melakukan hal-hal yang menurut kamu baik, dan kamu pun care juga sama mereka, kamu banyak ngebantu mereka. Cuman kok mereka kayak gitu sama kamu. Yang salah bukan kamu, bro. Lu nggak salah, lingkunganmu yang salah. Lingkungan itu akan sangat berpengaruh dengan hidupmu. Ini serius. Gitu loh. Makanya saya sendiri pun semakin ke sini, saya dalam segi pertemanan saya memilih mana yang benar-benar bisa saya jadikan teman, yang benar-benar teman saya itu hanya 1-2 orang sebenarnya. Kalau kata teman, ya hanya sekedar kenal si hello banyak. Cuman yang benar-benar saya anggap teman hanya 1-2 gitu loh. Karena teman kita harus milih, ya. Karena lingkungan itu akan berpengaruh denganmu. Kalau lingkungan itu buruk, ya kamu juga akan kebawa. Energi kamu keserap dengan mereka. Akhirnya kamu jadi negatif juga gitu loh ya. Oke, jadi Pisces, kamu di sini perlu ketenangan ya nantinya ya. Kalau kamu ngerasa aduh pusing nih, capek, letih, kemudian selalu dihantui oleh rasa kecewa, rasa sakit dari kehidupan kamu yang sebelumnya atau masa lalu ya. Masa lalu tidak harus tentang mantan loh ya, tentang segala peristiwa atau hal-hal yang sudah kamu lewati di beberapa bulan sebelumnya. Itu yang sudah kamu lalui, yang sudah kamu lewati, sudah tutuplah itu semua. Jangan lu bawa-bawa lagi ke bulan ini. Kalau lu masih mikirin tentang kemarin, bulan kemarin, bla bla bla, apa yang terjadi itu masih kamu pikirin terus. Kamu selalu ngikuti rasa kecewamu hanya karena 1-2 orang yang membuat kamu luka, kamu terus kepikiran tentang mereka. Ini dampaknya ke dirimu sendiri, bro. Ya, please, Pisces. Yuk, kurangi overthinkingmu, insecuremu. Kamu harus menjadi diri kamu yang sebenarnya. Ya. Kemudian di sini Pisces, ikuti kata hatimu, intuisi kamu. Ya, jangan gampang percaya dengan omongan siapapun itulah, ya. Oke. Tak minum dulu ya sebentar ya. Aduh, kebanyakan ngoceh. Gampang kesel keluar. Oke, Pisces. Saya yakin kamu bisalah ngadepin segala sesuatu itu ya. Karena Pisces itu identiknya orang-orang Pisces ini lebih banyak menghindar sebenarnya. Ya, semoga kamu bisa jadi jati diri si Pisces itu sendiri ya. Kalau yang saya tahu, Pisces itu nggak suka keributan dan nggak suka terlibat suatu masalah.
Jadi Pisces itu kadang suka ngindar dari masalah itu sendiri. Tapi hal ini menyebabkan persepsi orang di luar sana ngelihat kamu seakan-akan kamu nggak berani ngadepin masalah, ya. Tapi itu tadi sekali lagi, lu nggak usah mikirin mereka-mereka yang toxic sama kamu gitu, karena mereka nggak ngerti apa-apa tentang kamu, gitu. Kamu diam, tidak mau terlibat dalam suatu masalah, kamu menghindar itu hal yang positif dan itu dewasa banget sebenarnya. Gitu loh. Bukan berarti Pisces nggak berani ngadepin masalah atau apa, enggak, ya. Jadi ini ya mengenai circle, lingkungan, pertemanan, persahabatan, ya bahasa circle tadi lu harus hati-hati bener di sini. Oke, ingat yang sudah-sudah, apa yang sudah kamu lalui itu jadi pembelajaran kamu dan lu jangan ulangi di bulan ini. Kamu jangan ngulang pola lamamu, tinggalkan pola lama, buka lembar baru. Oke, lur, gitu loh. Ya, nih kan nyambung. Itulah kenapa tadi saya katakan Pisces sepertinya kamu akan capek banget di bulan ini karena segala hal itu kamu pikirkan. Kamu jadi tulang punggung, kamu cari duit sendiri, ya Pisces tuh mandiri deh. Nggak tahu ya di bulan ini saya ngerasa Pisces mandiri bingit banget lah ya. Lebih banget mah kata-kataku bingit. Saya ngerasa nih Pisces mandiri banget gitu. Cari duit sendiri, cari nafkah sendiri, dan Pisces berani hidup sendiri. Itu kerennya Pisces tuh gitu. Ya, kebanyakan orang di luar sana takut sendiri. Nanti kalau sendiri bagaimana, semuanya sendirilah, inilah, itulah. Kalau Pisces orangnya mandiri sih. Makanya saya katakan di sini, ya kamu capek dengan segala hal. Saya ngerti lur tentang itu ya. Kamu ngelalui hari demi hari, bulan demi bulan tuh ngerasa capek banget sih. Karena semua itu kamu pikul sendiri. Tapi sebagai saran saya di sini, saya ngerti kamu menghadapi segala sesuatunya banyak sendirinya. Pesanku sederhana aja lur. Ya, kondisi kamu memikul beban yang banyak. Beban di punggung kamu tuh banyak sekali. Please banget, Pisces jangan kamu tambahi dengan pikiran kamu yang konyol. Ya, artinya pikiran konyol ini adalah pikiran hal-hal yang nggak penting. Lu nggak usah pikirin gitu loh. Dan satu hal lagi, hal-hal yang sifatnya tidak kamu ngerti, nggak usah lu pikirkan. Capek nanti. Jadi fisikmu udah capek, lu harus jaga pikiranmu dengan baik. Lu harus jaga mentalmu agar kamu nggak drop. Kalau semua kamu hajar, semua kamu pikirkan, tenggelam kamu nanti. Ya, karena kita harus terus bergerak dalam hidup ini, bro. Apapun itu, ya. Clean ya. Kamu Pisces single. Nggak tahu, saya ngerasa Pisces memang pengen sendiri di bulan ini. Gini sih kalau dalam segi hubungan ya, untuk Pisces yang single ini yang belum nikah lah ya. Artinya sendiri itu Pisces nggak begitu banget tentang menghubungan ya. Jadi lebih suka kayak deket, berteman atau bersahabatan, atau temen tapi mesra. Itu lebih ke arah itu sih kalau di bulan ini ya. Cuman pikiran untuk berpacaran, untuk serius dengan seseorang tuh kayaknya belum banget dah. Gitu. Karena ya, apa ya, Pisces sepertinya di bulan ini lebih suka berstatus sendiri, dalam arti sendiri ini status tanpa ikatan gitu loh. Ya yang deket ya ada yang deket sama kamu, cuman itu tadi kayak cuman kamu sebatas friend atau teman fun ya, atau hubungan fun doang, tidak untuk serius. Ya itu positif sih gitu. Karena balik lagi tentang diri kamu lagi Pisces di sini. Kamu capek dengan kehidupan, ya lu harus hati-hati dengan dunia percintaan. Jadi lu harus belajar memilah di sini gitu loh ya. Fisikmu capek, please pikiran batinmu juga jangan sampai capek. Ini kamu harus cari cara untuk tanggulangi ini ya.
Kemudian dalam hal cinta-cintaan ya lu nggak usah memaksakan diri untuk terjun ke dunia percintaan di bulan ini. Lebih baik lu fokus ke diri lu happy, bawa happy dirimu gitu. Ya kalau mau buka perasaan sih ya monggo-monggo silahkan sih ya. Cuman nggak tahu ya, saya ngerasa Pisces nggak begitu banget sih tentang hubungan. Kayaknya belum belum begitu semangat banget ya untuk menjalin status hubungan gitu. Itu sih yang deket lagi sama kamu ya ada. Pisces single nih nggak tahu ya, kayak banyak yang ngantri sih. Yaudah deh ya, lu bawa happy aja sih gitu ya masalah cinta-cintaan nih. Please lu jangan jangan di bulan ini ya, cluenya Pisces single, kamu jangan menggunakan perasaan kamu berlebihan. Jangan terlalu mengedepankan perasaan. Logika akal sehat lah yang harus kamu pakai. Ya kalau masalah lawan jenis, ya itu tadi bisa kamu untuk fun, happy, temen, TTM lah atau apalah bahasanya itu. Kamu lebih baik kayak gitu sih, gitu. Ya, sembari itu kamu benahin diri kamu. Karena banyak PR juga dalam diri kamu, ya kamu sendiri sebenarnya yang tahu ya. Itu sih, nggak tahu ya kalau saya itu setiap reading Pisces, hawanya pembawaan saya selalu beda. Ada beberapa zodiak di antara 12 zodiak yang saya reading ya, itu ada sekitar satu atau dua atau tiga ya. Itu sering saya oceh-ocehin dan nadaku tinggi di situ. Kesannya kayak orang marah gitu. Kadang gerem gitu. Kadang bebal ya. Gitu-gitu aja polanya, capek ini kadang gitu loh. Makanya saya agak keras. Cuman kalau di Pisces nih saya lebih soft aja sih, walaupun banyak situasi yang bla 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 bla. Cuman orang-orang Pisces nih seorang pendengar yang baik sih. Itu yang saya suka gitu. Mereka mau ngedengerin gitu, dan mereka kebanyakan ya Pisces itu sebenarnya cepet tanggap orangnya. Jadi dalam segi komunikasi itu cukup baik sebenarnya Pisces itu. Cuman kadang nggak ngeblanknya dengan diri sendiri sih. Ya udahlah, kayak gitulah Lur ya. Lanjut. Hubungan Pisces di bulan ini. Nah, ya dah. Kamu yang punya hubungan di bulan ini, sepertinya kamu butuh keputusan, kamu butuh kepastian ya. Nggak tahu nih bulan ini kamu ngerasa kayak aku butuh kepastian deh, capek nih kalau kayak gini terus. Ya ini vice versa lah ya. Mungkin ada yang punya pasangan Pisces di sini atau yang lagi kepo Pisces. Ini lo Pisces lagi butuh kepastian nih, capek nih hubungan kayak gitu-gitu doang, kayak karet molor, nggak ada habisnya. Aduh gimana ya? Ya lu tegaslah dalam hubungan lu gitu loh ya. Jangan lu ya mau sampai kapan sih pacaran terus? Ya ini anak orang nih butuh serius juga gitu loh. Lu kalau mau deketin Pisces di bulan ini atau punya hubungan Pisces di sini, ya lu sebisa mungkin untuk arahkan hubungan ini ke hal yang positif gitu loh. Artinya ke hal yang serius ya. Kalau cuman sekedar main-main doang, ini capek Piscesnya, kasihan Piscesnya gitu. Dan jangan salahkan jika Pisces itu akan pergi nanti. Ya. Gitu, karena toleransi udah banyak banget di sini, waktu udah banyak banget terkuras, terbuang. Sedangkan lu kayak gitu-gitu aja polamu gitu loh. Jadi direnungin lagi lah ya mengenai itu. Nah, lanjut. Ini vice versa lagi. Hubungan Pisces ya memang akan ada yang pergi di hubungan ini. Gitu. Siapa yang akan pergi di hubungan ini adalah hubungan yang ruwet, yang ribet. Saya ngerasa seseorang ini itu tadi kayak jadi tulang punggung lah, yang segala sesuatu ditumpahkan ke ini orang, dan seseorang ini selalu disalahkan gitu loh, selalu jadi kambing hitamnya. Capek ya kalau si Pisces itu dibuat kayak gitu, dia akan capek, bener capek ngadepin kamu, dan lu jangan salahin dia kalau dia pergi, itu aja. Hati-hati dengan sifat. Makanya di bulan ini ya kalau kamu ngerasa hubungan kamu masih bisa perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Sifat. Udah deh, ke situ dulu deh. Ya, dan please jangan gampang marah lah gitu loh. Dewasa dong, ya. Vice versa ya, saya bahas ini ya. Ya.
kedewasaan kamu tingkatin di bulan ini agar hubungan kamu bisa terjaga. Ya kalau memang kamu pengen menjaga hubungan ini. Tapi kalau lo masih ego sendiri lah ya kacau lah bro. Piye? Oke. Ya udah deh, saya kembalikan ke kamu lagi sebenarnya ya. Di sini ada di antara Pisces itu sebenarnya merindukan seseorang yang benar-benar bisa sefrekuensi, sepemahaman, yang bisa seimbang sama si Pisces. Karena Pisces capek ngadepin sifat pasangannya yang kayak mercon banting. Ya, apalagi kalau udah ngoceh nih pasangannya nih. Bisa A sampai Z diputar lagi A sampai Z gitu lagi. Enggak gila, Lur. Ya. Please, hati-hati nih hubungan Pisces serius loh di bulan ini. Ini vice versa ya, bisa Pisces, bisa pasangan Pisces, dengerin nih. Saya bukannya nakut-nakutin, enggak. Ya lu amati sendiri gitu loh. Lu lihat sendiri nih, mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus, akhir bulan Agustus, lu amati. Situasi hubunganmu banyak panasnya. Why? Karena ketidaksadaran tentang sifat. Please, kalau lu ingin bertahan, ingin perbaiki hubungan ini masih ada kesempatan. Perbaiki dulu. Kalau lu memang sayang sama dia, jangan lu gantung-gantung atau lu sibuk dengan dunia lu sendiri. Ya, ini anak orang butuh kepastian, dia butuh dirimu yang dulu. Karena si Pisces ini ngerasa kamu tuh kayak berubah gitu loh bro. Ya, si Pisces ngelihat kamu tuh kamu tuh bukan orang yang dulu dia kenal, sekarang kamu banyak banget perubahannya. Kenapa gitu? Ya, kalau lu memang udah nggak suka sama ini orang, lu tinggalkan. Dia ngomong baik-baik gitu loh, berpisah secara baik-baik. Jangan lu sibuk dengan dunia lu sendiri. Kasihan orang, serius ya. Belum lagi dia selalu jadi korban emosimu yang maaf ya tolol gitu loh. Emosi yang nggak ada dasar, marah-marah nggak jelas, kayak anak kecil. Serius, hal kecil digede-gedein pula. Kalau bicara nadanya kadang tinggi, ya nggak tahu ya, nggak jalur banget. Jadi kasihan loh ini orang, kayak apa ya, ngerintih batinnya itu loh sebenarnya ngadepin kamu yang kayak gitu loh. Tapi satu lagi kelemahannya di sini, seseorang ini masih berputar-putar di alam pikiran. Dia mau pergi tapi banyak banget pertimbangannya kayak gitu. Jadi makanya tadi saya dapat clue-nya adalah seseorang ini memang menunggu orang yang bisa sefrekuensi sama dia tadi loh. Kalau nanti di Agustus ada seseorang yang muncul deket sama Pisces di sini atau vice versa lah ya. Ya, kemudian seseorang ini sefrekuensi, nyambung, hilang nih Pisces. Ya, ini bisa Pisces, bisa pasangan lah. Yang jelas energi vice versa yang gue bahas. Ini bisa ngilang nih orang gitu. Ya, dan lu akan ditinggal jauh-jauh, dia nggak akan noleh lagi ke kamu, serius. Ya, sorry loh ya, saya tidak nakut-nakuti loh. Saya ngomong apa adanya. Lu amati sendirilah kalau lu nggak percaya gitu loh. Makanya kesempatan tidak akan datang kedua kali. Kalau lu memang ngerasa hubungan ini masih layak dipertahankan, perbaiki mulai hari ini. Ya, oke, saya ngoceh kayak gini ya, saya cuma ngingetin gitu loh. Ya harapanku semua hubungan kamu baik. Ya, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik Lur gitu. Saya hanya ngasih gambaran di sini. Balik ke kamu lagi lah sekarang ya. Sekali lagi, kertas-kertas kayak gini, ini bukan untuk kamu yakini, enggak gitu loh. Ya ini hanya sebagai sarana doang, ini media doang. Ini nggak bisa ngasih jawaban sampah-sampah ini gitu ya. Yang apa yang saya bahas, yang saya sampaikan ini, clue-cluenya itu muncul dari batin. Saya ngerasa. Ya. Untuk orang yang belajar olah rasa, olah batin pasti ngerti. Itulah. Ya, tapi bukan berarti saya di sini pinter ngerti, ya enggak. Saya dengan kamu sama, saya juga orang biasa dan saya juga enggak ngerti apa-apa sebenarnya gitu. Jadi poinnya adalah
Lu ambil sisi positif dari readingan ini, negatifnya buang jauh-jauh gitu loh ya. Oke, semoga kamu bisa memahami. Udah deh, ini yang bisa kukupas untukmu ya Lur ya. Sorry panjang jadinya. Ya, semoga kamu terhibur, semoga kamu happy, dan semoga kamu bisa dapat hal-hal positif dari apa yang kubahas di sini. Kita jumpa lagi the next time. Bye bye, Pisces. I love you.